Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum perkenalkan nama aku Tiara Lia Gustiani dari kelas 12 Layanan Kesehatan. Di video kali ini aku mau ceritain kegiatan aku ngapain aja ya PKL di rumah sakit, dirawat inap dewasa lagi. Tapi beda ruangan teman-teman dari yang awal aku PKL pas bulan pertama. Pokoknya di sini emang bener-bener lebih capek. Karena menurut aku kalau di ruangan aku yang pertama itu punya jam-jam sibuk ya. Kalau di sini sibuk terus kayak kenapa aku bisa bilang jam-jam sibuknya tuh punya, karena kalau di ruangan rawat inap dewasa aku yang pertama itu jadi kayak sibuknya tuh yang kayak abis operan. Terus habis itu ya kalau lagi pasien banyak mah ya sibuk sih, cuman kan nggak yang banget gitu kan. Kayak terus di jam-jam kita mau istirahat itu sibuk, terus di jam-jam kita mau pulang itu sibuk kayak gitu. Nah kalau di sini enggak, dari lu habis operan sampai lu mau pulang itu sibuk terus, sampai yang mau istirahat aja tuh lu jadi kayak ngerasa nggak enak banget kayak gitu sih. Oke, jadi di hari ini aku masih dinas pagi. Di jam 7 aku mulai operan. Lalu di jam 7.20 aku ganti cairan infus. Terusnya di jam 8 aku operan jaga. Lalu di jam 8.20 masih operan jaga. Ada pasien yang pakai selang kateter atau DC, dan dia itu mau lepas selang kateter. Nah, aku disuruh ngikat selangnya gitu kan. Itu aku melakukan BT sama aku buang urinnya juga. Lalu habis itu aku ganti spray. Terus aku mulai TTV. Lalu aku di jam 9 nya aku ganti cairan lagi. Terus dari jam 9.20 aku masang oksigen sentra dan masang oksigen asal kanul. Jadi di sini tuh di sini tuh ada ruangan yang namanya ruang isolasi. Di sini tuh ada ruang isolasinya ada 2 ya guys. Jadi yang pertama itu ruang isolasi TB, dan yang kedua ini non TB. Jadi yang satu ini yang TB nih, yang non TB ini tuh yang kayak gangren gitu loh, kayak luka bau atau segala macamnya gitu kan. Nah kebetulan di sini tuh jujur aku pertama kalinya ya masuk ke ruangan isolasi TB maupun non TB tuh pun awalnya emang nggak pernah sama sekali gitu kan. Karena ya aku juga baru 2 hari kan di ruangan ini tuh. Terusnya habis itu aku disuruh TTV di ruangan isolasi. Nah, aku kayak aduh takut banget nih. Tapi untungnya ruangan isolasi non TB guys. Jadi aku ya udah deh gak apa-apa gitu kan. Jadi habis itu aku masuk. Dia nih lagi transfusi darah 1 kolom masih guys. Kayaknya sih masih 1 sih kayaknya. Terus di situ aku TTV kan ya, aku tensi, saturasi, aku cek suhu, semua segala macam, aku hitung RR juga. Aku tensinya mau tahu berapa? 81/75. Nadinya berapa aku lupa teman-teman. Nah saturasinya bentok di 85/92. Nah mentok itu tuh di 92% teman-teman. Terusnya aku hitung lah ya pernapasannya. Pernapasannya mau tahu berapa? 41. Panik enggak? Tentu aku enggak panik, karena aku tanya ibunya merasa enggak sesak atau enggak? Enggak, saya enggak sesak tapi nafasnya cepet kan. Panik lagi? Enggak, aku enggak panik. Aku bilang aku pamit dulu kan sama ibunya ya. Kayak ya udah ibu, ya udah kalau gitu permisi dulu ya Bu, saya lapor dulu sama sama perawat ya. Kan aku pokoknya aku sebutin lah ya dari tensi sampai saturasinya, aku sebutin nih segini, hanya kayak tensinya segini Bu, rendah, saturasinya ibu 92 gini. Nah pernapasan ibu terlalu cepet. Nah habis itu aku ke nurse station, aku lapor nih, ruang isolasi saturasinya segini kak, tesnya segini, mentok di 92 pokoknya aku bilang. Terus oh ya udah kamu cari ya oksigen sentral sama kamu pasang oksigennya 2 LPM. Ya elah, kata gue kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Enggak sih guys, aku sebenarnya senengnya tuh kayak ya udah aku ternyata aku bisa diandalkan nih gitu kan. Enggak, maksudnya yang bikin Aela tuh kayak lah gue harus keliling nyari oksigen sentral itu kan. Nggak di sini tuh nggak di semua kamar tuh ada oksigen sentralnya ya guys. Jadi mau nggak mau gue harus nyari tuh oksigen yang nggak kepake di kamar-kamar. Ya udahlah gue cari, akhirnya nemu nih ya. Dan tuh gue langsung pakein tuh oksigen kan. Gue bilang apa sih, gue jelasin dulu tuh prosedurnya kayak ibu, tadi setelah saya hitung pernapasan ibu 60 detik sama saturasi ibu mentok di 92, pernapasan ibu terlalu cepat 41 gitu kan. Jadi saya mau pasang oksigen gitu. Terus akhirnya ibunya mau. Terus abis itu aku benerin juga kan ya posisinya dengan enggak fowler sih guys, kayak ya udah
setengah duduk tapi nggak fuller gitu loh. Nah lalu habis itu udah kan cek lagi saturasinya udah di 99 nih. Habis itu aku ke pasien lain nih. Kalau ke pasien lain nih aku bentar. Oh enggak, aku ke admin dulu buat permintaan transfusi darah lagi. Kayaknya sih buat yang ibu tadi ya guys. Cuman aku lupa gitu kan. Aku kena tahu guys namanya. Terusnya aku di jam 9.40 aku buka BT yang pasien yang tadi aku ikat tadi tuh kan. Terusnya aku di jam 10 aku ikut kakaknya up kateter karena nih pasien nih bawel banget guys, kayak ini nggak bisa dibawa ke sarang aja apa gitu. Astagfirullahaladzim, sabar dong abang. Terusnya aku abis itu kan up kateter kan, terus abis itu aku up infus pasien yang pulang. Nggak tahu deh guys jumlah pasien yang pulang hari ini berapa, gue juga nggak tahu, banyak banget. Dan gue pun up infus tuh gue juga nggak tahu gue berapa up infus coy, gue lupa berberen kayak secekcok ini hari ini guys. Astagfirullahaladzim dah, gue mah istighfar banget dah. Terusnya habis itu aku memberi antar pasien. Aku habis itu memberi spooling sama pasien yang habis aku up kateter tadi. Kan dia kan masih ada satu oksigen, masih ada satu antibiotik yang belum habis kan. Nah dia tuh berpengen cepet-cepet pulang guys, kayak ini cepet, ini nggak bisa dibuka aja ya infusnya gitu. Belum, karena kan masih ada satu antibiotik lagi. Nah ternyata tuh nggak keluar. Tuh gue spooling anjir. Enggak sih, gue 2 kali sih gue kayak gini. Pertama kan yang dirawat inap kemarin tuh. Nah sama yang hari ini tuh total baru 2 kali gue spooling pakai yang antibiotik kaca. Itu namanya apa ya, lupa namanya nama obatnya guys. Terusnya aku angkat linen kotor, terusnya aku up infus pasien lagi, terusnya aku cuci alat-alat yang belum disterilin kayak baki instrumen. Iya gitu deh, kayak pokoknya yang mau disterilin tuh aku cuci dulu kan. Terus habis itu aku up infus lagi. Terusnya aku masukin obat melalui anus. Ini pertama kalinya aku masukin obat melalui anus, karena sebelumnya emang gak pernah. Awalnya kan ditanya, kamu pernah masukin obat Microlax gak? Aku bilang belum pernah Kak, tapi aku sering lihat sih gitu kan. Yaudah kamu praktekin sekarang. Ya udah aku praktekin. Terus habis itu aku ke tempat sterilan buat anterin alat-alat yang mau disterilin tadi aku habis cuci itu. Terusnya aku up infus lagi nih pasien pulang. Nah terusnya aku ada pasien baru lagi dateng. Verbetnya kok kagak gue tulis sih. Kok ada pasien baru nih dateng. Nah aku pengkajian. Lalu habis pengkajian aku angkat linen kotor lagi. Terus habis itu aku perbet. Terus habis itu aku ganti cairan infus. Terus habis itu aku ngapain lagi ya guys, aku lupa sih sebenarnya. Bentar aku lihat dulu ya. Udah sih guys, itu aku habis itu ganti cairan infus lagi. Banyak banget sih guys pasien yang kayak gue puyeng anjir. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya sih ya udah sih, makasih ya melihat catatan aku hari ini. Mantap. Jadi hari ini aku mau bilang terima kasih sama Allah telah membuat badan aku sehat dan kuat menghadapi bulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.